Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Wicaksono dari kelas MJ 203 akan memaparkan jawaban untuk ujian akhir semester Ekonomi Makro tahun ajaran 2024-2025. Summary PDB Q1 2021. Pertumbuhan berlanjut positif setelah diterpa COVID-19 dengan stimulus kebijakan yang berlanjut, yaitu pemulihan ekonomi nasional atau PEN, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk memitigasi COVID-19. Dibuktikan dengan capaian growth PDB yaitu minus 0,74% year on year. Komponen PDB dengan pendekatan pengeluaran menunjukkan tren positif dari bulan sebelumnya, walaupun investasi dan konsumsi rumah tangga masih menunjukkan angka negatif, yaitu investasi dengan angka minus 0,23% year on year, konsumsi rumah tangga minus 0,223% year on year. Selain itu menunjukkan peningkatan, yaitu ekspor 6,74% year on year, impor 5,27% year on year, government expenditure 2,96 year on year. Untuk nilai tukar rupiah menunjukkan tren yang positif, ditunjukkan dengan rupiah yang menguat pada angka 14.530 rupiah. Nilai inflasi masih terkendali, naik 0,13% dari 1,37% pada Maret 2021 dan 1,42% pada April 2021. IHK meningkat, namun tetap berada di level yang rendah. IHK dipicu oleh yang pertama, inflasi inti tekanan komoditas emas global dan permintaan musiman selama Ramadan. Kedua, bahan makanan mengalami deflasi karena musim panen. Yang ketiga, harga yang diatur pemerintah meningkat seperti rokok dan bahan bakar rumah tangga. Dari summary tersebut dapat diartikan bahwa PDB April 2021 meningkat dari bulan sebelumnya karena faktor-faktornya menunjukkan penguatan atau peningkatan. Kedua, BI rate dapat dipertimbangkan untuk diturunkan apabila ingin mengenjot sektor investasi atau konsumsi masyarakat. Karena inflasi masih berada pada batas wajar dan berada pada level yang rendah, yaitu kisaran 2% sampai 3%. Dengan target inflasi 2021 di angka 3% dan kurang lebih 1%, sehingga tidak perlu menaikkan BI rate. Jawaban uraian. Pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi Indonesia, yaitu ada Presiden dan Wakil Presiden, selaku eksekutif tertinggi yang menetapkan arah kebijakan ekonomi nasional. Kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang tugasnya mengkoordinasikan kebijakan ekonomi lintas sektor, seperti pertanian, industri, perdagangan, keuangan, dan sebagainya. Yang ketiga, Kementerian Keuangan, pengelola kebijakan fiskal seperti APBN, perpajakan, utang negara, dan subsidi. Dan juga Kementerian Keuangan berperan sebagai penjaga stabilitas ekonomi nasional. Yang keempat, Bank Indonesia selaku bank sentral yang dapat mengeluarkan kebijakan moneter seperti kebijakan suku bunga, pengendalian inflasi, dan nilai tukar. Kemudian ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang tugasnya menyetujui dan mengawasi pelaksanaan APBN dan sebagai perumus kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi. Terakhir, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. 7. Tim Pengendalian Inflasi, TPI Pusat dan TPI Daerah, gabungan koordinasi antar lembaga pusat dan daerah yang menjaga inflasi tetap terkendali. Yang terakhir, kementerian atau lembaga teknis lainnya, seperti Kementerian Perdagangan, yang mengeluarkan kebijakan untuk impor dan ekspor, lalu kebijakan harga-harga kebutuhan pokok. Kemudian Kementerian Pertanian, ISDM, dan BUMN, dan sebagainya, tergantung sektornya masing-masing. Terakhir, lembaga non-pemerintah, yaitu seperti akademisi, pelaku usaha, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dampak dari penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK. Dampak dari kurs menguat atau melemah pada PDB Q1 2021. Apabila kurs menguat, otomatis nilai ekspor menjadi lebih tinggi dan harga impor menjadi lebih murah, serta inflasi dapat ditekan. Apabila kurs melemah, otomatis nilai impor lebih mahal, tetapi ekspor menjadi lebih murah atau kompetitif. Inflasi meningkat dan bahkan tidak bisa terkontrol apabila tidak dimitigasi dengan baik. Dampak IHK meningkat atau menurun pada PDB Q1 2021. Apabila IHK meningkat, inflasi
otomatis daya beli masyarakat melemah karena harga kebutuhan naik. Otomatis biaya hidup menjadi lebih tinggi, nilai uang tergerus, dan BI rate dinaikkan untuk menekan inflasi. Apabila IHK menurun, deflasi dapat berdampak pada permintaan barang dan jasa yang menurun karena disebabkan oleh harga turun. Pendapat di sektor usaha turun karena otomatis margin menjadi turun. BI rate diturunkan guna mendorong belanja masyarakat dan investasi bisnis. Kondisi perekonomian makro Indonesia 2021 di tengah pandemi COVID-19. PDB Q1 2021 masih menunjukkan tren positif, sehingga ekonomi tergolong masih stabil dan bahkan bisa menguat untuk periode berikutnya, yaitu periode Q2 2021. Namun, walaupun inflasi saat itu meningkat dari bulan sebelumnya dari angka 1,37% ke 1,42%, masih jauh dari target inflasi pemerintah tahun 2021, yaitu 3% dan kurang lebih 1%. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.